Kamu tuh kemana aja sih Mbak teleponin dari tadi, kenapa nggak diangkat-angkat? Mas kamu nggak tahu kemana, Mbak kamu juga nggak tahu kemana. Ibu tuh hari ini ulang tahun loh. Masa nggak ada yang nemenin sih? Kan kita nggak tahu orangnya kayak gimana, bisa langsung percaya apa nggak bisa langsung gitu. Iya, 2 minggu, sebulan lo ngarepin gue berhenti kerja. Sekalian aja kamu aja yang ngurusin. Aku juga nggak masalah kok Mbak. Aku emang gini, Mbak ini emang pikir selama ini aku tuh nggak pernah kooperatif ya. Mbak, biasanya kamu tahu semuanya. Gue udah bilang gue nggak tahu, ya gue nggak tahu Rangga. Mau sampai kapan kalian bertengkar? Halo guys, untuk kali ini aku akan nge-review film yang berjudul Bila Esok Ibu Tiada. Sebenarnya keluarga ini adalah keluarga yang harmonis. Namun ketika bapak telah tiada, semuanya berubah. Anak-anak Ibu Rahmi sibuk dengan kesibukannya masing-masing. Hingga pas suatu ketika ibu ulang tahun, hanya ibulah sendirian yang mengetahui ulang tahun itu. Anak-anaknya begitu sangat sibuk. Hanya Tante Esti, adiknya ibu, yang mengingat ulang tahunnya ibu. Ibu Esti pun menelpon Ranika. Ranika adalah anak pertama dari Ibu Rahmi. Ibu Rahmi tinggal dengan Ranika dan Hening, anak terakhirnya Ibu Rahmi. Akhirnya Ranika menelpon Hening untuk pulang lebih awal dan menemui ibu. Ranika pun menelpon kedua adiknya, yaitu Rania dan Rangga, untuk memberitahu ulang tahun ibu. Akhirnya keempat anak ibu pun berdatangan dan merayakan ulang tahun ibu. Ketika kumpul keluarga itu terjadi, Ranika marah dan kesal karena keempat anaknya tidak ada yang mengingatkan bahwa ibu ulang tahun. Akhirnya Rangga menyalahkan Mbak Rania karena Mbak Rania yang tinggal dengan ibu tapi tidak memperhatikan ibu. Namun Ranika pun semakin marah dan kesal karena Ranika selalu sibuk, karena Ranika adalah tulang punggung keluarga. Karena kesal, Rangga pun pergi pulang dan membawa istrinya untuk pergi dari rumah ibu. Rania yang tidak terima Rangga diperlakukan seperti itu, Rania pun bilang bahwa dirinya lebih pantas dan gajinya lebih besar dari Ranika. Hingga terjadilah pertengkaran antara Rania dan Ranika. Dari kejadian itu, anak-anak ibu malah semakin sibuk, bahkan jarang sekali untuk menjenguk ibu. Hingga suatu hari ibu pergi ke rumah sakit untuk berobat dan ternyata ibu mengalami penyakit keras. Ibu pun meminta Mbak Esti untuk memesankan tiket karena ibu ingin pergi ke Pekalongan ke makam suaminya. Mbak Esti pun memberikan izin dan membelikan tiket untuk pergi ke Pekalongan walaupun dirinya juga khawatir dengan keadaan ibu. Akhirnya ibu pun pergi sendiri dan belum ada yang menyadari bahwa ibu tidak ada di rumah. Namun akhirnya Hening berkata dan menceritakan kepada Ranika bahwa ibu tidak ada di rumah. Ranika mencari ibu dan menemukan surat sakit ibu. Karena panik, Ranika pun menelpon Rania dan Rangga untuk segera datang ke rumah ibu. Sesampainya di rumah ibu, Rangga menyalahkan Mbak Ranika karena tidak bisa menjaga ibu. Semuanya saling menyalahkan dan marah-marah. Ketika pertengkaran itu terjadi, akhirnya Tante Esti pun datang dan memberitahu bahwa ibu pergi ke Pekalongan. Ranika pun sempat marah kepada Tante Esti karena mengizinkan ibu pergi dengan keadaan sakit. Sedangkan Mbak Esti menghargai dan menghormati keputusan ibu. Dan Mbak Esti mengatakan bahwa ibu sedang di perjalanan dan akan segera pulang. Dan benar saja akhirnya ibu pun pulang. Dan karena lelah, ibu hanya mencium satu persatu anak-anaknya. Hingga suatu malam, ibu bangun dan meminta Hening dan Ranika untuk bangun dan sholat tahajud bersama-sama. Namun pada posisi itu, Mbak Ranika sedang tidak ada di rumah karena beliau sedang menguruskan Rania yang ada di kantor polisi karena katanya terjebak narkoba. Namun tak disangka ketika ibu sedang mengambil wudhu, ibu pun terjatuh dan meninggal dunia. Hening yang panik pun akhirnya menelpon Mbak Ranika, sedangkan Mbak Ranika sebentar lagi sampai di kantor polisi. Karena panik, akhirnya Mbak Ranika pun putar arah. Semua keluarga pun datang dan melihat kepergiannya ibu untuk terakhir kalinya. Ketika akan dimakamkan, Ranika meminta untuk nanti memakamkannya ketika Rania sudah keluar dari kantor polisi. Namun Rangga menolak dan meminta untuk dipercepat karena kejelasan Rania belum jelas. Tak lama dari ibu dimakamkan, Rania pun pulang dan dia sangat marah kepada Mbak Ranika karena tidak menunggu dirinya terlebih dahulu. Dan Mbak Ranika hanya diam ketika Rania memarahinya. Hening yang menjadi saksi bisu antara pengorbanan Mbak Ranika, akhirnya dia mengatakan kepada Mbak Rania bahwa Mbak Ranika sangat menyayanginya. Bahkan ketika dirinya berada di kantor polisi, Mbak Ranika lah yang akan membantunya. Dan ketika pemakaman pun, Rangga lah yang meminta untuk dipercepat, sedangkan Mbak Ranika selalu meminta untuk menunggu Rania. Dan akhirnya mereka saling meminta maaf dan mulai beradaptasi tanpa ibu dan mulai memperbaiki hubungan persaudaraannya. Tamat. Terima kasih untuk yang menonton sampai akhir. Jangan lupa nonton lagi di video-video aku selanjutnya. Bye bye.